Tidak usah tahu apanya, semua ini keluarganya. Dari rumah. Tidak usah bertanya dari mana. Semua tidak usah tanya alamat di mana. Satu kampung jadi Pak. Makanya hadirkan Pak. Baru tahu masalah ini Pak. Dari tadi saya bertanya sama Pemirsa, kasus pengeroyokan yang diduga dilakukan oleh oknum polisi Polres Maros kini naik ke tahap penyidikan. Polres Maros sendiri sudah memeriksa Bribda AN yang berusia 23 tahun sebagai terlapor dalam kasus ini. Informasi lebih lengkapnya kita sudah terhubung bersama rekan Nurul Hidayah, wartawan Tribun Timur. Kita akan mendalami bersama. Rekan Nurul Hidayah, selamat siang rekan. Selamat siang Wisnu, selamat siang Tribuners. Baik, rekan Nurul Hidayah. Dari pengakuan Bribda AN saat diinterogasi, bagaimana kronologi sebenarnya dari dugaan pemukulan terhadap warga yang melibatkan terlapor ini? Ya, baik Tribuners, dapat disampaikan berdasarkan hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Propam Polres Maros, disampaikan oleh Kapolres Maros AKBP Douglas Mahendra Jaya, diketahui bahwa peristiwa ini terjadi pada malam pergantian tahun baru Selasa 31 Desember 2025 yang lalu sekitar pukul 23:46 waktu Indonesia Tengah. Kejadian ini terjadi di Jalan Gladiol, Kelurahan Tetua Dae, Kecamatan Surikale, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan. Kejadian ini bermula ketika korban yang saat itu menyalakan dan meletuskan petasan di kawasan Pantai Pak Berombak atau PTB Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan. Petasan tersebut kemudian mengenai bagian kaki Bribda AN yang diketahui saat itu tengah bertugas mengamankan malam pergantian tahun baru Tribuners. Dan kemudian Bribda AN ini sempat menegur Akbar dan kemudian berujung adu mulut dan kemudian dipisahkan oleh warga setempat yang juga tengah menikmati malam pergantian tahun baru Tribuners. Namun karena merasa tidak puas, AN kembali ke posko pengamanan dan kemudian mengajak rekan-rekan sesama polisi untuk mengamankan Akbar ke posko Jatanras Polres Maros. Namun sebelum itu dilakukan aksi pemukulan oleh AN kepada korban Akbar Tribuners. Dan untuk kronologi berbeda cukup juga disampaikan oleh pihak keluarga, di mana ternyata dikatakan oleh pihak keluarga berdasarkan pengakuan Akbar, diketahui bahwa Akbar juga sempat dipukuli di posko Jatanras dan juga dicekoki oleh miras dan dipasang lampu menenggak miras tersebut. Demikian Justina. Baik, rekan, apakah tindakan yang dilakukan oleh Bribda AN ini masih dalam koridor tugas kepolisian pada malam pergantian tahun saat itu, atau ini di luar kewenangannya hanya dipantik oleh rasa emosi saja? Ya, Tribunals perlu diketahui bahwa Bribda AN ini memang bertugas untuk mengamankan tahun baru yang poskonya ini tidak jauh dari kawasan PTB Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan. Dan untuk tugasnya sendiri tentunya adalah mencegah adanya perkelahian ataupun keributan di antara masyarakat, namun dengan cara yang humanis. Namun karena melakukan pemukulan, hal ini tentu di luar dari kewenangan yang seharusnya dilakukan oleh Bribda AN. Begitu, Justina. Baik, bentuk kekerasan apa saja yang kemudian dilaporkan oleh korban, rekan, dan bagian tubuh mana yang menjadi pusat pemukulan dari korban? Ya, Akbar yang sebagai korban ini melaporkan Bribda AN atas pemukulan yang dilakukan terhadap dirinya di kawasan Pantai Tak Berombak Maros, dan juga mengaku sempat dipukuli juga di posko Jatanras. Dan untuk luka yang diderita oleh Akbar ini ada pada bagian mata dan juga beberapa bagian wajah lainnya. Dan update terbaru pada hari kemarin diketahui bahwa Akbar ini tengah dirawat di fasilitas kesehatan dan juga sampai saat maksud saya pada hari kemarin itu darah masih keluar di hidung Akbar. Tribuners. Bribda AN ini dikabarkan tidak sendiri dalam melakukan aksinya, sempat mengajak rombongan polisi lain. Total berapa orang yang ikut diajak untuk melakukan penganiayaan tersebut di dalam ruangan setelah diajak ke ruangan tersebut, rekan? Ya, Justina, diketahui bahwa pihak maksud saya Kapolres Maros tidak menerangkan secara rinci terkait dengan jumlah rombongan yang membawa Akbar ke ruang Jatanras. Namun diketahui bahwa hingga saat ini sudah ada 13 anggota kepolisian yang diperiksa dan telah dimintai keterangan atas kasus ini. Dan tidak hanya itu, ada juga saksi dari 2 orang dari kalangan masyarakat dan
berdasarkan gelar perkara yang dilakukan, status penyelidikan ini telah ditingkatkan ke penyidikan. Justina. Baik, untuk rekam jejak pelanggaran sendiri, apakah sebelumnya Bribda AN ini pernah melakukan tindak kekerasan juga, rekan Nurul Hidayah? Ya, hingga saat ini infonya tidak ada pelanggaran yang pernah dilakukan oleh Bribda AN. Jadi kasus ini memang murni yang pertama kali dilakukan oleh Bribda AN dan kini tengah diproses di Propam Polres Maros, Tribunarus. Baik, rekan Nurul Hidayah, apakah sudah mendapatkan informasi terkait sanksi apa yang kemudian menanti jika Bribda AN ini terbukti melakukan kesalahan atau terbukti bersalah? Ya, atas kasus ini Bribda AN terancam hukuman pidana dan dikenakan pasal 351 ayat 1 KUHP dan pasal 466 ayat 1 KUHP serta pasal 476 KUHP dan pasal 170 KUHP terkait tindak pidana kekerasan secara bersama-sama di muka umum dengan ancaman kurungan penjara, Tribunus. Dan selain hukuman pidana, Polres Maros juga melakukan pemeriksaan kode etik internal terhadap Bribda AN ini, Tribunus. Dan untuk hukuman yang akan diberikan kepada AN untuk internal sendiri, Tribunus belum bisa disampaikan oleh Polres Maros dan akan diputuskan melalui kode etik yang dilakukan di pihak Propam Polres Maros, Tribunus. Dapat kami sampaikan bahwa pada tanggal 31 Desember 2025 sekitar pukul 23.46 tepatnya di Jalan Gladiol, Kelurahan Petuadai, Kecamatan Trikabupaten Maros, korban yang merupakan pelapor saat ini atas nama saudara Akbar itu membakar petasan dan memutuskan petasan di lokasi PTB, yang mana petasan tersebut diarahkan mengenai terlapor AN yang sedang bertugas melaksanakan pengamanan. Di situ AN terkena petasan di bagian kaki, olehnya itu terlapor AN menegur korban, kemudian terjadi adu mulut namun dilerai oleh salah satu pengunjung. Karena tidak puas, terlapor AN pergi ke posko pengamanan dan datang kembali bersama beberapa rekannya bersama personil pengamanan. Kemudian terjadi penganiayaan saat korban Akbar saat akan diamankan ke posko Jatras Polres Maros. Kami mau dibawa ke mana? Di mana? Anda usah tahu apanya, semua ini keluarganya. Dari rumah. Tidak usah bertanya dari mana. Semua tidak usah tanya alamat di mana. Satu kampung jadi Pak. Makanya hadirkan Pak. Iya, baru tahu masalah ini Pak. Dari tadi saya bertanya sama tanya Bapak, bisa dihadirkan tidak? Tidak ada menjawab. Bukan saja. Di Warwan Supri. Atau ada foto-foto yang foto pemeriksaan. Iya, ngapain fotonya? Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.